Oke, tes 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di siang hari ini perkuliahan pertemuan ke-12 yang untuk mengganti perkuliahan tadi pagi yang saya nggak bisa datang. Oke, materi pertemuan kita masuk ke minggu ke-12. Berarti tinggal 4 minggu lagi, 14, 15, 12, 13, 14, 15. 13, 14, 15 ya. 3 minggu lagi, pertemuan ke-16 kita masuk ke UAS. Oke, di pertemuan kali ini kita bahas materi tentang struktur data. Ini masuk ke teori konsep struktur data dalam bahasa pemrograman C++. Oke, di dalam struktur data pemrograman C++ ada materi tentang linked list. Linked list itu apa? Kalau secara bahasa, linked itu kan saling terhubung. List itu daftar atau list. Ya, list itu daftar. Daftar atau data, beberapa data yang saling terhubung. Linked, saling terhubung. Gambaran umumnya seperti ini. Linked list adalah sebuah data yang mempunyai blok gitu ya. Ada blok. Kalau di dalamnya ada data sama next. Next itu apa? Itu data yang menunjuk ke untuk data terkait yang saling menghubungkan. Jadi dia dihubungkan dengan sebuah data. Next ini. Nah, ini secara umum gambarannya sama seperti blockchain ya. Jadi kalau kalian mempelajari tentang blockchain, blockchain itu kan blok data ya. Jadi kalau blockchain itu ada blok-blok. Chain itu kan terhubung, gelang gitu ya. Jadi sama secara umum linked list dengan blockchain. Makanya ada yang bahas is blockchain a linked list. Nah, linked list is data structure with upon data nodes linked with each other using pointer. Jadi kalau linked list itu data yang saling menghubungkan dihubungkan dengan pointer. Jadi kalau nanti kita akan bahas materi tentang pointer ya sebelum bahas linked list. Nah, kalau blockchain itu datanya itu data transaksi. Kalau linked list datanya kita bisa apa saja, bisa data mahasiswa gitu ya. Kalau blockchain datanya itu data transaksi, terus nanti terhubung dengan apa? Biasanya dihubungkan dengan fungsi hash. Secara umum blockchain itu gambarnya seperti ini, ada blok 1, blok 2, ada node, stem text, marker root, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau kalian tertarik dengan blockchain, kalian bisa belajar sendiri sebelum nanti ada di mata kuliah kriptografi, karena bagian dari kriptografi ya. Di sana ada fungsi hash. Fungsi hash itu bagian dari kriptografi. Is a blockchain linked list? Nah, literally speaking, blockchain is data structure defined as chain of block. Jadi secara umum hampir sama, chain of block gitu ya. Which it block consists of list transactor. Jadi yang disimpan itu list of transaksi atau biasa disebut dengan ledger. And linked together by hash pointer yang saling terhubungkan dengan fungsi hash. Nah, kalau linked list itu terhubungnya dengan pointer. Tapi sebelum masuk ke dalam materi tentang linked list, saya mau bahas dulu materi lain. Sebelum linked list yaitu ada tipe data namanya struct atau struktur gitu ya. Struct dalam C++ itu bagaimana? Struktur atau struct adalah kumpulan elemen data yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Dengan kata lain, struktur merupakan bentuk struktur data yang dapat menyimpan variabel dalam suatu nama. Hampir mirip seperti array. Jadi nanti ada contoh implementasi array dalam struct. Kalau array kita menyimpan data dengan tipe data yang sama. Kalau array data mahasiswa nilai semua, integer semua gitu. Kalau varchar semua, kalau string semua. Dengan struct kita bisa menyimpan beberapa data. Bisa array, bisa integer, bisa dalam satu variabel. Nah, masing-masing elemen data dikenal dengan sebuah field. Sebuah field. Masing-masing field dapat memiliki tipe data yang sama ataupun berbeda. Variabel pada tersebut memiliki kaitan satu sama lain, walaupun field tersebut berada dalam satu kesatuan, namun masing-masing field tersebut tetap dapat diakses secara individual atau satu persatu. Nah, sama seperti array, kita juga bisa mengakses data dalam struct satu persatu ataupun langsung semuanya. Sebelum kita masuk ke contoh dalam pemrograman C++, contoh dan implementasinya, deklarasinya bagaimana? Untuk pertama kali sebelum kita memakai struct, kita harus deklarasikan terlebih dahulu ya. Yaitu dengan deklarasinya dengan tipe datanya itu struct, diikuti nama struktur, contohnya di sini struct, terus nama strukturnya adalah mahasiswa, diikuti dengan kurung kurawal, seperti kita membuat fungsi ya, kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, di dalam ini adalah data yang bisa kita simpan.
Contohnya di sini saya pengen nyimpan nama, tipe datanya char, panjangnya 9, terus NIM 25, alamat 30, float IPK. Nanti kita bisa isi data ini dan kita simpan dalam satu struct, namanya struct mahasiswa. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah deklarasikan terlebih dahulu. Setelah itu, setelah kita deklarasikan, ini kalau dalam bahasa pemrograman objek namanya inisiasi objek. Kalau di sini disebutnya pemanggilan struct. Apabila suatu struct setelah dideklarasikan, struct dapat digunakan untuk mendeklarasikan suatu variabel. Untuk mendeklarasikan suatu variabel tersebut dapat dilakukan dengan cara kita panggil nama struct-nya, tadi nama struct-nya mahasiswa, terus kita gunakan variabel baru atau objek baru ya. Di sini dengan nama MHS. Jadi kita gunakan MHS untuk memanggil dan mencetak struct nanti. Kalau di pemrograman objek ini namanya istilahnya objek baru. Kita buat objek baru dari suatu fungsi. Kalau di sini struct. Nah, untuk menggunakan struct dapat dilakukan dengan menuliskan nama struct diikuti dengan nama file-nya yang dipisah dengan tanda titik. Jadi dalam struct itu tadi contohnya struct mahasiswa. Di dalamnya ada file nama, NIM, alamat, nilai gitu ya. Kita bisa panggil dengan cara bagaimana? Dengan cara nama objeknya, nama objek yang kita deklarasikan tadi di sini MHS diikuti dengan nama file-nya. Boleh dengan titik, dot nim, atau bisa juga dengan menggunakan min lebih kecil ya, min lebih besar seperti ini. Contohnya MHS min lebih besar nim. Jadi boleh seperti itu. Oke. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Ada sebuah pertanyaan, buatlah program untuk membaca biodata yang meliputi NIM, nama, alamat, dan umur gitu ya. Biasanya kalau kita sebelumnya, kalau kita belum mengenal struct, kita kan buat variabel nama, NIM, alamat, dan umur ya, dengan 3 variabel. Nah, kalau kita sudah belajar tentang struktur data struct, kita bisa jadikan itu jadi satu variabel struct ya, dengan nama struct-nya mahasiswa. Isinya nama, alamat, dan umur. Caranya bagaimana? Kalian bisa lihat di layar ini. Di PowerPoint yang sudah saya share juga kalian bisa download, bisa kalian praktekkan. Pertama, include IOStream, manggil library cin dan cout using namespace std. Terus sebelum kita masuk ke integer main, kita masuk ke program utama, kita deklarasikan dulu struct-nya. Struct mahasiswa, nama struct-nya mahasiswa. Isinya apa saja? Isinya ada NIM, char NIM, panjangnya 9, char nama 25, char alamat 40, terus short umur. Jadi ada tipe data namanya short ya, untuk tipe data yang pendek. Seperti integer tapi lebih pendek. Terus setelah itu baru kita masuk ke dalam fungsi main, integer main. Selanjutnya kita bisa ngisi nama datanya. Caranya bagaimana? Caranya kita deklarasikan dulu mahasiswa, itu nama struct-nya, terus diikuti dengan variabel yang akan kita gunakan atau objeknya, MHS. Setelah itu kita minta user untuk menginputkan. Pertama cout NIM, berarti kita minta user untuk menginputkan NIM. Terus menggunakan cin getLine, karena ini adalah tipe data char, kita menggunakan cin getLine. Cin.getLine mhs.nim. Jadi ini dimasukkan ke dalam variabel struct mahasiswa, field-nya NIM, panjangnya 9. GetLine MHS nama, MHS alamat. Kalau sudah, kita bisa cetak dengan sama seperti tadi, nama variabelnya MHS.field-nya. Supaya saya pengen cetak NIM, MHS.NIM, pengen cetak nama, MHS.nama, titik nama, pengen cetak alamat, MHS.alamat, pengen cetak umur, MHS.umur. Seperti itu. Ini contoh implementasi dari struct. Oke. Saya harap sih kalian menulis ulang kode yang saya taruh di sini. Sengaja saya taruh kodenya ini menggunakan gambar supaya nggak copy paste gitu. Kalian harus tulis ulang. Supaya apa? Supaya terbiasa dan hafal. Belajar proses gitu. Prosesnya kalau kalian nggak terbiasa, nanti kalau ketemu error akan bingung. Tapi kalau sudah terbiasa nyoba latihan, ketemu error, akan langsung paham errornya di bagian mana. Nah itu kan butuh proses. Waalaikumsalam. Selanjutnya contoh array dalam struct. Ajar. Array dalam struct. Jadi maksudnya gimana array dalam struct? Jadi kita punya struct. Struct tadi kan contohnya cuma satu data. Nah, kita bisa implementasikan array, yaitu beberapa data dalam satu struct.
Sama seperti tadi, struct mahasiswa, char, nama, name, alamat, umur. Bedanya ketika kita deklarasikan variabel baru, di sini mahasiswa, MHS kita tambahkan kurung-kurung awal atau panjang data yang ingin kita simpan. Di sini ada 2. Berarti buka kurung, tutup kurung, kurung siku, tutup kurung siku 2. Artinya ada 2 data. Kalau mulainya dari 1. Nah, sama. Karena ada 2 data, berarti proses inputnya, permintaan inputnya juga menggunakan for. For MHS I gitu ya, karena ini berulang dari 1 sampai 2. Dan ini akan berulang 2 kali. Ini contoh outputnya. Sehingga kita bisa menyimpan 2 data dalam satu struct. Menggunakan apa? Implementasi array dalam struct. Oke, kalian bisa praktekkan. Kemungkinan ini ketika UAS akan saya tanyakan. Nah, setelah itu kita baru masuk ke linked list. Nah, linked list itu apa? Nah, linked list adalah elemen yang berurutan yang terhubung dengan pointer. Nah, ini saya baru ingat, saya belum menyampaikan materi tentang pointer, jadi kemungkinan linked list ini materinya akan saya tunda dulu sampai saya sampaikan materi tentang pointer. Di praktikum bahasa pemrograman, di modul, kalau kalian lihat ada materi pointer ya, materi ke praktikum ke-7 atau ke-8, minggu ke-4 itu ada pointer. Jadi pointer itu apa? Pointer ini yang menghubungkan antara data satu ke data yang lainnya di dalam linked list. Jadi nanti linked list itu kalau array kan data 1, 2, 3 seperti ini biasa. Kalau linked list, datanya itu nanti dibagi 2. Ada data, lanjutnya adalah pointernya. Ini menunjuk ke arah mana untuk saling menghubungkan antara data satu dan data yang lainnya. Nah, linked list ini nanti tipenya ada 3. Ada single linked list, ada double linked list, ada circular linked list. Ada circular linked list artinya linked list-nya saling terhubung, terakhir nanti menghubung ke data yang pertama. Jadi dalam bentuk lingkaran seperti itu. Oke. Saya kira materi untuk pertemuan ke-12 ini tentang abstrak dulu cukup. Jadi kalian silakan implementasikan contohnya supaya lebih paham. Nanti saya akan bahas lagi tentang pointer, baru tentang linked list, nanti ada materi tentang queue, antrian, dan map gitu ya. Ada binary tree juga ada, pohon dalam bentuk data. Semuanya itu melingkupi penyimpanan data, macam-macam struktur data. Oke, terima kasih. Saya harap cukup jelas. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup WhatsApp ya. Untuk absensi silakan ketik diskusi di dalam e-kampus. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.